Tribuners, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Pada 29 Oktober 2025 kemarin, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, terjadi tragedi ambruknya atap bangunan kamar santriwati. Dikabarkan salah seorang santriwati meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Bahkan 4 diantaranya mengalami luka cukup serius dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Situbondo. Dan pada kesempatan ini, saksi kata hadir secara langsung berbincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Kiai Muhammad Hasan Nailul Ilmi. Selengkapnya, saksikan di saksi kata. Kronologis kejadian musibah ini itu terjadi kemarin pada hari Rabu dini hari. Rabu dini hari, tepatnya itu sekitar jam 12.30. Kebetulan ketika itu sekitar mulai jam 11 itu hujan berikut angin. Jadi daerah Besuki itu diguyur hujan sama angin. Terus kemudian 12.30 itu tiba-tiba ada suara ambruk atap itu, atap. Ketika itu santri sedang tidur, sedang istirahat. Karena 12.30 setengah 1 itu santri sedang tidur di kamar itu. Ketika itu ada 19 orang santri. Satu kamar itu memang 19 santriwati? Inggih, 19 orang santriwati. Itu yang menjadi korban tertimpa atap itu. 19 orang itu kemudian kami evakuasi dan kami bawa ke puskesmas terdekat. Kami bawa ke rumah sakit karena tidak memungkinkan untuk dibawa di satu tempat, jadi kita bagi di 3-4 tempat. Mana saja itu? Puskesmas Besuki, Puskesmas Widoro Payung, Rumah Sakit Besuki, dan ada Rumah Sakit Jatimet di Besuki. Diangkut apa waktu itu Pak? Pakai mobil. Semuanya ya? Iya, pakai mobil. Itu 19 orang. Kemudian pada tahap pertama 8 orang dinyatakan luka ringan. Jadi dipulangkan, hanya dibawain betadin sama pihak puskesmas itu. Terus kemudian 11 orang itu dirawat di puskesmas. Di rumah sakit di Jatimet itu yang 11 orang. Tahap kedua itu sekitar subuh itu tinggal 5. Subuh itu tinggal 5 orang. Terus kemudian yang meninggal itu Putri ini ada di rumah sakit Jatimet. Oh, berarti mohon maaf, saat sebelum dibawa kondisinya masih hidup begitu ya Pak ya? Iya. Jadi tidak ada korban di tempat. Jadi semua korban itu masih dalam keadaan hidup, kemudian dibawa, dievakuasi, kita bawa ke puskesmas dan rumah sakit. Terus kemudian yang Putri ini, yang ada di Jatimet ini 3 orang. Yang ada di rumah sakit Besuki itu 2 orang awalnya. Kemudian yang meninggal itu Putri di Jatimet.
Putri ini kelas berapa nih Pak ya? Putri ini kelas 1 SMP. Sudah lama mondok di sini? Baru tidak sampai 1 tahun. Belum Jadi santri baru nggih. Nggih. Cuma Putri ini punya penyakit asma. Oh, riwayat penyakit asma. Nggih, anaknya sering sakit. Sebelumnya itu pulang 2 hari, balik ke pesantren, terus tiba-tiba ada kejadian ini. Saat kejadian pun Putri ini tidak mengalami luka apa-apa. Oh, Jadi tidak ada luka Putri ini. tidak tertimpa benda Nggih. enggak ya Pak ya? Atap itu jatuh, sebagian itu kuda-kuda atap itu jatuh ke lemari santri. Jadi santri yang tidur di dekat lemarinya itu selamat, tidak luka-luka. Di antaranya Putri. Jadi Putri ini tidak ada lukanya sama sekali. Cuma menurut perkiraan saya Putri ini kaget. Kaget, terus kemudian memang fisiknya kan punya riwayat asma. Nggih. Putri sama Kiran ini sama-sama punya riwayat asma. Sama-sama di Jatimed. Sebelum meninggal ditangani dokter, terus kemudian juga didampingi orang tua. Langsung dikontak semua Nggih. ya? Sebelum meninggal sempat stabil dan sempat ngobrol dengan orang tuanya. Pas 5.30 pagi Putri dinyatakan meninggal oleh dokter. Oh, berarti baru jam setengah 6 pagi ya? Nggih. Dari jam 12 malam ada? Nggih. Jadi 5.30 baru dinyatakan meninggal Putri ini. Jadi tidak ada santri Putri yang meninggal di tempat. Terus yang sisa itu ada di rumah sakit Besuki. Itu ada luka agak besar. Mungkin kayu apa kena timpa genteng. Terus retak ini. Sikunya itu retak. Tulang yang ada di lutut. Nah, tulang lutut itu retak. Terus ada yang Adelia ini jari kakinya yang retak. Itu tertimpa kayu mungkin. Rata masih SMP semua satu kamar ya Pak ya? Ada 3-4 orang. Itu ada yang aliyah. Jadi kami itu biasanya menempatkan santri itu satu kelas dikumpulkan dalam satu ruang supaya malam bisa belajar bersama, ada PR itu. Cuma pasti kami beri yang lebih senior untuk menjaga bimbing mereka itu. Kami dibangun kapan ini Pak? Bangunan ini sebenarnya masih tergolong baru nggih. Bangunan ini dibangun 2023 bulan Juli. Jadi sampai saat ini bangunan ini umurnya masih 2 tahun 4 bulan. Makanya saya itu tidak ada rasa khawatir apa-apa sebelumnya. Karena bangunan ini baru 2 tahun 3 bulan. Cuma kemarin setelah tadi malam itu saya periksa anak-anak itu, katanya anak-anak itu pada saat gempa yang kedua di Situbondo itu ada gempa yang kedua itu jam 11 malam. Dan itu agak lama dan getarannya itu kuat. Itu yang beberapa minggu yang lalu itu ya? Nggih. Oh ya. Terus itu sempat retak. Di kamar itu ada yang retak gara-gara gempa, terus kemudian bagian atap itu sempat bunyi krek gitu. Cuma santri itu tidak laporan. Saya tanya, kenapa kamu tidak laporan? Loh, lawong tidak ada apa-apa Kiai. Mereka itu cuma hanya mendengar suara, pas plafon itu masih utuh. Jadi anak-anak itu merasa bahwa semua baik-baik saja. Terus kemudian tiba-tiba pada hari Rabu dini hari itu 12.30 itu hujan dan angin, tiba-tiba pas jatuh ambruk. Jadi seperti itu. Pak, ya, ambruknya itu langsung ambruk ke bawah atau masih ke kanan kiri atau gimana? Ambruknya itu awal yang sebelah utara. Jadi kuda-kuda bangunan itu awal yang mungkin geser tuh gara-gara gempa itu yang utara. Terus kemudian baru jatuh semua. Dan gewel itu juga ikut ambruk.
Jadi saya itu evakuasi santri tengah malam sama ibunya itu. Saya harus memindahkan gentengnya dulu, terus kayu-kayu itu, osuk reng itu, plafon, baru saya dapat santri. Jadi 19 orang itu dievakuasi di bawah tumpukan plafon sama genteng sama kayu-kayu itu. Makanya saya itu kayu-kayu itu sekarang tidak ada di tempat karena memang diambil ketika itu. Karena saya tidak bisa dapat santri kalau itu tidak dibersihkan. Tapi ketika menyelamatkan santri itu, Pak ya, itu kan tertutup runtuhan. Genteng, iya, runtuhan. Mereka memanggil nama kiai atau gimana? Ada yang nangis, ada yang jerit-jerit. Yang khususnya yang di dekat lemari, yang ada apa, kayunya kan kena lemarinya, tidak kena orangnya. Kalau yang luka berat itu yang di ujung, jadi langsung tertimpa itu. Kalau yang itu jerit-jerit, jadi satu-satu itu kita evakuasi. Kalau yang tidur dekat lemari itu karena kayu, usuk dan kuda-kuda itu kena lemari, jadi anaknya masih aman. Anaknya masih aman, termasuk putri itu tidur di daerah itu. Jadi dia tidak luka. Cuma ya anak-anak ya shock. Mereka kan tidur sebenarnya. Pak Yai, melihat kejadian ini Pak Yai, apakah Pak Yai sudah ngecek ke tempat yang lain, takutnya masih ada tersisa bekas gempa lagi gitu Pak Yai? Saya tadi dengan tim PU itu ngecek kebangunan yang sebelah barat. Di sebelah barat itu ada yang retak juga. Cuma bukan pada bagian utama dari gedung, itu cuma sekat-sekatnya itu yang retak. Dia gara-gara gempa kemarin itu juga ikut retak. Jadi insya Allah kalau yang barat aman. Kami kemarin juga sudah periksa dengan BU. Ini tinggal yang bagaimana yang ambruk ini. Ya. Tapi untuk santriwati yang ada di kamar itu sementara semuanya dipulangkan dulu atau gimana Pak? Semua santriwati diliburkan sekarang. Jadi bisa kalau santri itu semua 300. Santriwati itu 200-an. Santriwati itu 200. Kalau santri putra itu 96 santri putra. Tapi untuk santriwati semuanya juga dipulangkan, diliburkan. Sampai kapan ini Pak rencananya? Kami rencanakan itu 1 minggu. Satu untuk menghilangkan shock supaya mereka itu traumanya itu hilang. Kemudian yang sakit itu mendapatkan perawatan maksimal di rumah. Terus kemudian yang kedua, kami juga belum siap untuk menyiapkan tempat istirahat mereka. Lawang yang di atas itu semua 94 orang. Jadi satu deret kamar itu 94 orang. Itu dicek semua masih aman ya Pak? Aman ya, sebelah barat aman. Ini rencananya akan langsung dibangun atau bagaimana Pak? Saya melihat tadi sudah habis soalnya di bagian atapnya. Ini ya kalau sebenarnya ya harus secepatnya. Kenapa? Karena ini kan ruang tempat tinggal kan. Artinya kalau bukan ruangan sekolah, tapi ini ruang tempat mereka istirahat. Ruang utama mereka itu asrama lah. Ini sebenarnya ini harus segera kita siapkan kembali. Karena kita menjelang akhir sana. Anak-anak ini sekarang sedang sibuk-sibuknya nyiapkan akhir sana. Mereka setoran Qur'annya, ada program tahfidz. Jadi sibuk-sibuknya santri itu akhir sana. Jadi ini dalam minggu-minggu ini kita mau tidak mau memang harus segera memperbaiki, membuat atapnya itu. Tapi untuk perbaikan diserahkan ke pihak ketiga atau bagaimana? Seperti konstruksi sebelumnya mungkin Pak? Saya masih akan musyawarah ini. Rencana nanti kita kan mau dibantu Pemda rencana mau Pemda. Ini gimana apa
saya cari tukang sendiri apa gimana itu nanti perlu dimusyawarahkan. Oke, siap. Baik, kembali lagi pada saat proses evakuasi Oke. itu, ketika menolong teman-teman santriwati itu, apakah digendong atau bagaimana ketika berhasil memindahkan puing-puing itu, Pak? Ketika itu saat kami mengetahui bahwa santri putri itu tertimbun reruntuhan yang ambruk itu, atap itu, kami segera evakuasi mereka dengan tenaga yang ada. Kami dibantu santri putra beberapa orang, itu genting-genting itu diambil, dipindahkan, kayu-kayunya itu dipotong untuk bisa mengevakuasi anak-anak itu. Dan di bawah itu masih ada asbes plafon itu. Ya terpaksa dibopong semua. Ada sebagian yang masih bisa berdiri sendiri. Artinya tanpa harus dibopong, dapat digendong, mereka itu masih bisa ada berapa orang. Ya termasuk yang 8 orang itu yang hanya luka ringan. Kalau yang 11 orang itu semua digendong. Ada yang sampai mandi darah ya karena kepalanya bocor. Oh, itu tertimpa apa, Pak? Tertimpa ya bisa jadi kena kayunya itu. Dan lagi gentengnya itu kan genteng karang pilang, agak tajam memang kalau pecah itu. Ya, itu ada yang berdarah-darah itu. Cuma mereka itu setelah dibawa ke rumah sakit, diobati oleh medis, mereka kembali sehat. Malah yang tidak kena apa-apa ini yang meninggal. Iya, yang putri ini. Yang putri ini ya, tidak ada luka sama sekali putri ini. Atau jangan-jangan putri salah satu yang berdiri sendiri pada saat itu, Pak? Atau bagaimana? Kalau putri ini, seingat saya, putri itu memang pingsan kayaknya waktu kejatuhan itu. Oh, ada berapa yang pingsan waktu itu, Pak? Insya Allah ada 2 atau 3 orang. Pingsan sebelum ditolong? Yang memang tidak sadar ya, tidak sadar. Baru sadar setelah kami evakuasi ke musola, saya bawa ke rumah lagi. Ya, dibagi lah. Itu baru ada yang baru sadar. Putri itu memang lemes sejak asmanya kumat. Putri itu asmanya kumat. Selain dia itu kaget, dia kan punya asma. Ada 2, Putri sama Kiran. Itu sama-sama asma. Itu sama-sama lemes itu. Dan kami itu sama sekali tidak ada persangkaan Putri akan meninggal. Karena ada temannya juga, Kiran juga lemas. Karena sama-sama punya asma. Segera mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit itu, Kiran itu langsung seger, langsung stabil lagi. Yang Putri ini yang awalnya tidak segera bisa ditangani karena sulit dicari nadinya, Pak, katanya. Sempat ada pikiran mau dirujuk, tapi pas dokter datang segera diatasi. Akhirnya Putri juga stabil, bisa komunikasi dengan orang tua sebelum meninggal. Untuk yang sekarang katanya ada yang dioperasi juga nggak, Pak? Nggih, Mahla itu. Ada berapa yang menjalani operasi ini? Mahla sama adik. Itu luka di bagian apa, Pak? Mahla ini lutut ini retak tulang. Mungkin terkena kayu, dijatuhi kayunya itu. Terus luka ini lebar, hampir berapa senti itu? Hampir 7 apa 8 senti lebarnya. Ini apa Mahla ini yang bersimbah darah itu, Pak? Enggak, ada lagi Ovi namanya. Ovi ini kepala. Jadi kepala itu kalau luka kan memang darahnya luar biasa. Ovi ini yang mandi darah. Ada lagi satunya di kepala juga. Jadi ketika itu sudah kita lebih panik ngelihat yang luka-luka ini daripada yang seperti halnya Putri sama Kiran. Yang pingsan ya? Iya, yang pingsan. Cuma kok yang meninggal kok Putri gitu. Tapi ini dari pihak keluarga seperti apa, Pak? Alhamdulillah ya, keluarga yang memang terpukul karena kehilangan. Ya namanya punya anak ya pas meninggal. Cuma ya mau apa lagi, ini akan musibah.
keluarga itu juga sudah bisa menerima, dan kemarin ayahnya juga ke sini sudah saya ya memberikan dukungan moral ya supaya sabar, ini musibah. Jadi keluarga enggak ada. Kebetulan keluarga itu bisa menerima kejadian. Tragedi ambruknya atap bangunan kamar santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur membawa duka mendalam, bukan hanya kepada pengasuh pondok pesantren, namun juga kepada keluarga serta masyarakat di Kabupaten Situbondo. Seluruh lini turun langsung memberikan dukungan moral, mulai dari pemerintah daerah, BPBD Provinsi Jawa Timur, partai politik, komunitas, dan juga masyarakat datang terus memberikan doa. Mereka sadar bahwa duka tragedi ini menjadi duka kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.